Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Rizky dari berwirausaha.net. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyebab CPC atau cost per klik kecil. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya kita bahas dulu ya CPC itu apa. CPC atau cost per click atau biasa juga di Indonesia disebut dengan biaya per klik atau biaya klik iklan sebagai publisher ya. Itu merupakan penghasilan yang kalian dapat dari iklan yang diklik oleh pengunjung gitu ya. Semakin banyak iklan yang kalian dapatkan, tentu aja semakin banyak penghasilan kalian. Tapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan jumlah klik yang lebih banyak itu menghasilkan uang yang lebih sedikit dibandingkan dengan blog yang kliknya sedikit. Itu dikarenakan beberapa faktor lainnya. Di sini saya akan membahas faktor-faktor tersebut gitu ya teman-teman. Dan kemudian tips-tips supaya faktor-faktor tersebut bisa teratasi gitu dan memaksimalkan penghasilan kalian. Oke, jadi kita langsung masuk ke poin yang pertama. Yang pertama adalah waktu kunjungan situs. Teman-teman, semakin lama visitor dia berada di situs kalian, itu penghasilan kalian akan meningkat. Kenapa? Karena iklan yang di-rolling dan ditampilkan di situs kalian itu banyak, teman-teman. Oh iya, mungkin teman-teman belum tahu ya kalau iklan itu di-rolling, teman-teman. Di-rolling dalam waktu beberapa detik gitu ya. Contohnya, misalkan kita membuka sebuah blog. Coba teman-teman perhatikan. Biasanya iklannya itu dalam beberapa waktu ya, bisa detik, bisa menit, itu akan berubah. Nah, rolling iklan itu juga akan dihitung sebagai view atau tampilan gitu ya. Jadi setiap 1000 tayangan juga kalian akan mendapatkan penghasilan gitu ya teman-teman. Itu menurut pengalaman saya sih gitu. Terus caranya gimana sih supaya waktu kunjungan di situs kita itu meningkat gitu ya. Jadi teman-teman harus membuat artikel yang panjang dan mendetail gitu ya. Oke, panjang dan mendetail tapi nggak harus bertele-tele ya teman-teman. Kalian bisa tetap membuat artikel yang mendetail tanpa bertele-tele ya. Yaitu membahas topik-topik yang masih berkaitan dan juga untuk melengkapi artikel kalian gitu. Karena artikel yang detail itu juga tentu aja membutuhkan waktu membaca yang lebih lama. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, sumber lalu lintas teman-teman. Nah, sumber lalu lintas ini juga sangat mempengaruhi penghasilan kita teman-teman. Karena Google juga akan menentukan penghasilan kita itu sumber lalu lintasnya dari mana. Contohnya ya, kalau sumber lalu lintas dari Google Search tentu akan berbeda dengan sumber lalu lintas yang dari media sosial gitu ya. Kenapa kok kayak gitu teman-teman? Karena di Google Search itu kan Google menggunakan keyword, dan keyword itu pastikan ada harganya atau value-nya. Itu karena setiap keyword itu masing-masing memiliki harga untuk klik. Contohnya teman-teman kalau misalnya membuat keyword A dengan B itu nanti akan berbeda. Oke, itu untuk masalah keyword. Kita lanjut di poin berikutnya. Yang penting kita paham dulu kalau misalnya sumber lalu lintas dari mesin pencarian sendiri itu akan lebih mahal hasilnya dibandingkan dengan media sosial ataupun direct link ya. Jadi itu alasannya kenapa? Karena dari Google Search itu menggunakan keyword, dan keyword itu biasanya ada harganya teman-teman. Sedangkan kalau dari direct itu kan iklan yang tampil itu ya berdasarkan history gitu ya, history pengunjung di situs sebelumnya gitu ya teman-teman, atau di pencarian sebelumnya gitu. Selanjutnya yang ketiga yang saya singgung sebelumnya yaitu tentang topik atau niche atau jenis keyword gitu ya teman-teman. Topik, niche, keyword itu berkaitan teman-teman, karena ya topik atau niche itu kan sama aja ya teman-teman. Sedangkan keyword itu pasti ya yang kita ambil berdasarkan niche kita gitu. Makanya itu kenapa kita disuruh oleh Google fokus di satu keyword yang spesifik. Alasannya karena kalau kalian memiliki blog dan keyword kalian itu spesifik, harga keyword relevance di situs kalian itu akan naik. Ke relevant keyword itu juga nanti akan berpengaruh ke search result ya teman-teman. Karena apa? Karena blog-blog yang biasa membahas tentang buku misalnya atau tentang pendidikan itu pasti akan lebih tinggikan hasil pencariannya dibanding blog-blog yang misalkan seperti gadget gitu ya, terus membahas tentang pendidikan. Pasti akan diutamakan yang blog pendidikan kalau keywordnya sama. Tapi ya memang ada beberapa blog yang sudah page authority-nya tinggi, domain authority tinggi, dan juga visitornya tinggi. Dia membuat keyword apa aja itu gampang di back. Contohnya seperti Tribun, Detikcom, dan lain sebagainya teman-teman. Nah itu. Terus kenapa sih kok Nice itu menentukan jumlah penghasilan kita dari CPC gitu ya? Karena Nice itu kan memiliki harga. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, keyword itu kan memiliki harga. Nah teman-teman bisa kok lihat keyword itu berapa harganya gitu.
Selanjutnya adalah lokasi pengunjungnya. Teman-teman mungkin ini juga udah tahu ya, kalau lokasi pengunjung itu menentukan hasil dari iklan yang kita peroleh ya, CPC-nya gitu. Karena teman-teman tahu ya, kalau dibandingkan antara Indonesia dengan Amerika, tentu aja harga CPC-nya itu lebih besar yang Amerika. Itu karena apa teman-teman? Karena perbedaan geografis dan mata uang ya teman-teman. Karena kan teman-teman tahu kalau misalnya Indonesia itu kan rupiahnya cuma 14.000, sedangkan dolar itu tuh lebih besar gitu ya selisihnya. Jadi kalau misalnya di Amerika itu biaya kliknya itu pasti berbeda. Karena contohnya seperti ini teman-teman. Kalian membeli donat nih misalnya. Donat di Indonesia harganya pasti akan lebih murah dibandingkan dengan donat di Amerika. Begitu juga sebaliknya untuk budget iklan ya. Mereka pasti mengeluarkan, misalkan produknya sama nih, sama-sama kosmetik, tapi di Amerika budget yang dikeluarkan untuk mengiklankan kosmetik itu pasti lebih mahal dibandingkan dengan budget kalau mereka mengiklan di target Indonesia ya. Itulah alasannya kenapa kalau kita bisa berbahasa Inggris, kita lebih baik menggunakan blog berbahasa Inggris. Karena apa? Karena kita bisa mendatangkan visitor dari IP premium yang memiliki CPC yang lebih besar, yaitu karena selisih mata uang tadi ya teman-teman. Untuk itu makanya teman-teman kalau misalnya di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris itu jangan bolos ya, karena itu nanti penting, bisa menghasilkan uang gitu banyak. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, pekerjaan kalian juga lancar, nanti dalam melamar pekerjaan kalian lebih mudah karena kalian memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ya. Terus juga kalau kalian membuat blog, menulis artikel, itu bisa menjadi uang teman-teman. Kalau teman-teman tahu, jasa penulisan artikel bahasa Inggris itu harganya super mahal teman-teman. Coba kalian browsing. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah jenis iklan yang tampil di website kita. Mungkin teman-teman juga tahu jenis iklan yang tampil itu juga menentukan penghasilan kita ya. Contohnya seperti iklan link, iklan display, terus kemudian iklan teks, dan iklan video. Mungkin 4 jenis itu yang saat ini saya tahu ya, atau mungkin ada tambahan gitu. Oh iya, ada juga iklan related, terus in artikel, dan masih banyak lagi. Tapi intinya setiap jenis iklan itu berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui iklan mana yang berpotensi dan memiliki penghasilan yang paling baik, teman-teman harus riset sendiri ya teman-teman. Teman-teman coba letakkan iklan-iklan jenis-jenis tertentu di berbagai tempat gitu ya teman-teman, di blog kalian. Karena setiap template itu kan memiliki struktur yang berbeda dan tampilan yang berbeda, sehingga nggak bisa ditetapin kalau harus di paragraf pertama itu harus iklan ini, harus itu gitu, nggak bisa. Itu murni riset kita sendiri teman-teman. Kalau misalnya kalian udah menemukan formula yang tepat dan penghasilan yang bagus, ya kalian berhenti. Nanti kalau misalnya kira-kira ya kalian coba nih, ternyata hasilnya kok lebih bagus yang kemarin, kalian kembalikan lagi. Nah, untuk itu kalau misalnya kalian mau membuat atau melakukan riset penempatan iklan, kalian catat teman-teman. Misalnya kalian catat, misalnya ini di sidebar ya, di sidebar kalian catat iklan ini penghasilan segini. Nah, itu penting teman-teman. Untuk apa? Untuk mengetahui jenis iklan mana yang performanya lebih baik dan penghasilannya lebih besar gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ukuran iklan. Mungkin teman-teman juga tahu nih, kalau misalnya ukuran iklan itu menentukan ya. Karena iklan kan banyak jenisnya teman-teman. Itu ada yang 30x60 yang bentuknya landscape, ada yang bentuknya rectangle, ada yang panjang, ada yang segi 4. Itu ada banyak teman-teman. Nah, di sini juga kalian bisa melakukan optimasi dengan cara uji coba ya, uji coba jenis iklan-iklan. Tapi kalau misalnya teman-teman emang agak kesulitan atau mungkin males ya, kalian bisa menggunakan auto ads ya. Auto ads itu adalah semacam service atau layanan baru dari Google ya, yang misalnya yang dia bisa menentukan dan juga menempatkan iklan di tempat di website kalian yang paling potensial untuk mendapatkan penghasilan gitu ya teman-teman. Oh iya, ukuran ini juga ditentukan oleh bid dari pengiklan ya teman-teman. Mungkin belum tahu, apa mungkin udah tahu ya, kalau iklan itu mahal atau murahnya ditentukan oleh bid yang dipasang oleh advisor, ditentukan oleh pengiklannya. Karena nanti kan sistemnya di blog kita itu nanti dia akan mencari slot sesuai dengan yang dipasang oleh pengiklan. Kemudian nanti iklan-iklannya akan ditampilkan. Itu nanti ada sistem lelang ya di Google. Kita nggak tahu lah sistemnya kayak mana, tapi intinya nanti Google akan melelang dan memilih bid yang paling besar yang ditempatkan ke situs kita. Dah, itu pentingnya membuat satu niche ya. Kalau kalian tahu, misalnya kalian tahu niche tersebut gitu, harga kliknya mahal, nanti iklan-iklan yang bersaing tampil di situs kalian itu ya iklan-iklan itu gitu, iklan-iklan mahal itu gitu teman-teman. Itulah makanya kenapa kalau membuat channel atau membuat website, temanya itu kalian pilih tema-tema yang harga kliknya besar, tapi tetap harus kita kuasai topiknya ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti nggak gampang bosan. Karena kebanyakan ya blogger itu lebih susah mempertahankan diri untuk tetap produktif menulis daripada memulai gitu ya. Karena ya itu tadi, konsistensi itu susah teman-teman.
Selanjutnya jumlah iklan per halaman teman-teman. Nah, kenapa jumlah iklan per halaman ini menentukan? Karena semakin banyak iklan yang nampil itu bukan berarti penghasilan kalian semakin banyak ya, karena di website itu kan ada value-nya gitu teman-teman, atau nilainya lah ya, ada nilainya gitu. Karena semakin iklan itu juga akan mempengaruhi user experience kalian ya. Jadi kalau blog kalian itu banyak iklannya, apalagi pop-up, itu pasti akan menurunkan user experience atau kenyamanan pelanggan dalam membaca gitu ya teman-teman. Untuk itu jumlah iklan itu kalian sesuaikan dengan keperluan gitu. Kalau misalnya artikelnya panjang ya kalian bisa kasih 4, tapi kalau misalnya 500 sampai 1000 kata itu menurut saya 3 iklan per artikel itu sudah cukup ya. Ya kalau saya biasanya penempatan iklan itu berada di 2 paragraf pertama. Kenapa kok gitu? Alasannya karena 2 paragraf pertama itu pengunjung masih fokus gitu ya membaca dan melihat. Jadi 2 paragraf pertama itu mendapatkan perhatian pengunjung lebih banyak. Untuk itu 2 paragraf pertama itu dipasangi iklan. Biasanya di situ harga kliknya mahal teman-teman ya kan. Terus selanjutnya di pertengahan artikel juga lumayan mahal ya, karena kan kalau misalnya pengunjung berhasil scroll dari paragraf pertama atau paragraf kedua selanjutnya sampai di tengah artikel, itu berarti pengunjung kalian emang tertarik dengan niche kalian gitu ya. Terus terakhir di bagian bawah itu biasanya kalau saya masukkan iklan berjenis link ya. Karena apa? Karena iklan link ini biasanya yang ditampilkan rekomendasinya itu sama dengan judul artikel kita itu, jadi kemungkinan untuk dikliknya lebih banyak teman-teman. Jadi kalau saya sukanya kalau misalnya di iklan pertama pengunjung skip nih, nggak klik, di pertengahan artikel ternyata yang auto ads itu tidak diklik juga, di terakhir di link ads itu yang biasanya bisa mendapatkan klik gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman tips-tips ya, tentang cara menaikkan jumlah klik CPC dan juga mendapatkan penghasilan lebih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe ya teman-teman, karena kedepannya nanti saya akan banyak membuat tutorial yang berhubungan tentang blog seperti ini. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.